Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gaib Suratamba dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032265040. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum panel kontrol inverter VFD yang dikombinasikan dengan beberapa kombinasi yaitu Modbus TCP dan juga kontrol menggunakan AI. Jadi untuk yang pertama yaitu membaca datasheet dari VFD, dan yang kedua yaitu uji coba VFD dengan potensio dan tombol. Nah, jadi nyalakan tombol, kemudian setting frekuensi, run, stop, forward, reverse-nya. Untuk yang percobaan kedua yaitu oke. Nah, jadi kita atur dulu frekuensinya. Terus run stopnya juga bisa kita atur. Nah, mau di sini. Nah, ini forward dan juga ini reverse. Untuk mengganti tinggal menekan tombol saja. Oke, untuk yang kedua yaitu uji coba VFD dengan Modbus RTU. Jadi di sini sudah ada contoh CMD ASCII untuk perintah menggerakkan VFD-nya. Jadi untuk menggerakkan modul VFD-nya yaitu kita di sini menggunakan Modbus RTU RS485. Jadi untuk codingannya yaitu ini. Yang pertama library, yang kedua pengaturan COM, yang keempat serial ASCII dan juga baud rate-nya. Kemudian argumen CLI yang digunakan. Nah, jadi di sini CMD ASCII untuk mundur yaitu 3A, 30, 31, 30, 36, 32, 30, 30, 30 sampai dengan 0A. Kemudian star-nya. Nah, jadi nanti setiap satu kali upload program ke modul VFD-nya maka akan menjalankan satu saja. Jadi nanti jika kita ingin mengupload yang bagian mundur, maka kita akan off-kan dulu yang bagian mundur dan kita maju. Nah, begitu dengan sebaliknya jika kita mengatur start dan juga stopnya. Oke, mengirim perintahnya satu-satu. Jadi untuk yang kedua yaitu, yang ketiga sorry, VFD yang ketiga yaitu jika kita tekan reverse atau mundur dan kita start. Oke, untuk mematikannya juga sama, kita harus menekan start dulu, nah, baru dia mati. Oke, kemudian kita mengaturnya ke forward. Saat kita upload, dia akan ke forward. Nah, oke, dia akan ke forward. Nah, sip. Kemudian maju lagi. Jadi untuk pengaturannya atau pengiriman datanya satu perintah yaitu start, stop, forward dan juga reverse atau maju atau mundur. Kemudian selanjutnya yaitu buat kontrol panel VFD dan untuk custom frekuensi. Jadi VFD ini untuk penggerakannya itu menggunakan sesuai dengan namanya variable frekuensi driver. Jadi nanti 0 sampai 150 Hz frekuensinya. Dan cek pengirimannya. Oke. Jadi untuk yang VFD yang keempat yaitu codingannya itu ini. Oke. Yang pertama pasti library, kemudian CMD ASCII. Jadi untuk start, stop. Kemudian kita inisiasi ke bawah. Jika kita ingin mengatur ya menggunakan tombol, maka kita harus mengatur dulu. Oh, ini CMD ini ASCII ini buat start, stop dan juga buat reverse maupun forward dan juga mengatur dari frekuensinya. Oke. Kita untuk keempat. Nah, oke. Nah, jadi saat bunyinya ditekan, upload. Nah, kita bisa mengatur frekuensinya menggunakan slider. Kemudian jika kita tekan, ini dalam kondisi forward ya. Jika kita tekan reverse, maka dia juga akan menjadi reverse. Kemudian start, dia akan jalan reverse lagi. Dalam kondisi reverse. Oke, jika kita sudah kita bisa mematikannya, maka frekuensinya akan turun.
Nah, kemudian kita bisa atur untuk dia kembali ke forward dengan menekan tombol forwardnya. Jadi pada tampilan GUI ini, yaitu ada connect disconnect, maju mundur, dan juga start stop. Dan juga slider pengaturan frekuensi. Jadi untuk mengatur maju tinggal kita tekan maju, kemudian kita atur frekuensi, kemudian start. Dan untuk mengatur reverse juga sama, kita stop dulu, kita atur reverse, atur frekuensinya, dan kita akan start. Oke, kita dia sampai akhir. Oke untuk selanjutnya yaitu buat kontrol panel touchless atau seperti video sebelumnya, yaitu menggunakan AI. Jadi menggunakan kamera dari laptop untuk mengontrol frekuensi. Jadi tombol dalam GUI tadi kita menyentuhnya yaitu touchless atau touchless, jadi hanya untuk deteksi kamera saja kita menyentuhnya. Jadi untuk codingannya itu ini. Pertama library pasti, terus serial dan perintah aslinya. Ini hanya pengembangan dalam VFD 4. Nah, masih agak sama. Cuman dalam ini yaitu untuk kamera dan juga untuk menginisiasi mapping dari jari kita satu jari. Pertama kita pasti atur satu jari sebagai kursor lah, ibaratnya sebagai kursor. Nanti kursor tersebut bisa untuk mengatur dari situ ya. Nah, ini untuk pengaturan tombol ya. Oke. Nah, bisa dibaca sendiri ya buat teman-teman. Oke, untuk selanjutnya itu demonstrasi dari yaitu yang pertama connect, maka akan connect. Kita bisa atur frekuensinya melalui slider yang kita tanpa tekan, yaitu touchless, dengan hanya menggunakan gestur tangan. Jadi nanti gestur tangan dibaca oleh kamera dan diteruskan ke VFD. Oke. Kemudian start, dan saat start kita juga bisa mengatur dari slidernya mau ke frekuensi berapa, dan kemudian untuk maju dan juga reverse-nya juga sama, kita hanya menekan tombol dengan jari kita tadi, yaitu di jari tersebut menggunakan jari untuk semua tombol yang ada gitu. Jadi kita bisa mengatur frekuensinya, mengatur maju mundurnya, start stop, dan auto frekuensi, yaitu frekuensi 50 Hz. Nah, oke aja teman-teman ya. Nah, ini tadi dia forward dan ini dia reverse. Oke, saat ditekan reverse, oke. Ini saat ditekan reverse. Nah, saat ditekan reverse dia juga akan berhenti dulu, kemudian perlu ditekan start lagi untuk menjalankan motornya. Nah, jadi codingan tadi yaitu untuk menjalankan VFD atau mengatur gerak motor 3 fasa dengan menggunakan AI atau kamera dari laptop dan touchless. Jadi kita bisa mengkombinasikan AI dengan VFD menggunakan komunikasi Modbus RTU RS485. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, dan juga saya akan menyampaikan quotes penting, yaitu sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain dan dipraktekkan. Dan ilmu yang bermanfaat tidak hanya disimpan dalam pikiran, tapi juga digunakan untuk melakukan kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semangat, semoga bermanfaat. Jadi jika kalian memiliki ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, praktekkan, dan jangan lupa buat upload di sosial media maupun di platform seperti YouTube maupun yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.